Nostalgikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putrindo Aura Primadanti dengan NIM 123150072. Saya Lia Dustari 123250091. Saya Miftahul Khairi dengan NIM 123150058. saya Bima Arif Jabarti dengan NIM 123150065. Saya Hairul Rafli dengan NIM 1232500. Kami dari kelompok 1 RBL TPB 50 akan memaparkan materi tentang penerapan hukum Bernoulli pada alat semprot. Selamat menyaksikan. Merupakan suatu metode pembelajaran secara riset melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sebagai pembantu dalam membantu mengamati apa yang akan diamati. RBL juga didasari oleh dasar konstruktivisme. Sedangkan hukum Bernoulli merupakan hukum yang mempelajari tentang fluida dan mempelajari tentang fluida yang bergerak dan berpindah tempat. Seperti yang kita ketahui, hukum ini terdapat pada fluida dinamis dan hukum ini membahas tentang fluida yang bergerak. Hukum ini pertama sekali dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda pada tahun 1738 yang dikenal dengan nama Daniel Bernoulli. Beliau ini dikenal dengan bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Fluida dinamis memiliki dua karakteristik, antara lain fluida dengan tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil, sedangkan fluida dengan tekanan yang kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Bernoulli menyatakan bahwa peningkatan zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan pada zat atau gas tersebut. Selain itu, hukum ini berlaku pada fluida beraliran termampatkan dan tak termampatkan. Rumus hukum Bernoulli berdasarkan hukum energi mekanik, yaitu IM sama dengan EK plus EP. Dari rumus ini, jika dihubungkan dengan tekanan di mana tekanan ditambah dengan energi kinetik ditambah energi potensial, maka akan menghasilkan energi konstan. Dari rumus ini, didapatkanlah rumus hukum Bernoulli itu sendiri, yaitu seperti gambar berikut. Pada saat alat ditekan, maka akan memiliki tekanan tinggi sehingga oksigen dipaksa untuk keluar. Ketika hal tersebut terjadi, menyebabkan tekanan semburan udara bergerak cepat sehingga menurunkan tekanan udara pada bagian atas botol. Hal tersebut juga dapat menyebabkan tekanan pada atmosfer pada permukaan cairan. Oleh karena itu, air akan keluar dalam bentuk butiran halus. Dengan demikian, hukum Bernoulli dapat berlaku pada alat semprot. Nomor 1 dapat disimpulkan bahwa saat pompa ditekan, udara berkelajuan tinggi yang keluar dari lubang pipa akan membuat tekanan pada ujung pipa menjadi rendah sehingga cairan yang terdapat dalam pipa akan naik ke permukaan. Jadi P1 lebih dari P2 dan P1 kurang dari P2. Nomor 2 yang diketahui adalah D1 sama dengan 5 cm, D2 sama dengan 2 mm dikonversi menjadi 0,2 cm, D1 sama dengan 10 meter per sekon, dan yang ditanya adalah P2. Menggunakan rumus P1 dikali A1 kuadrat sama dengan P2 dikali A2 kuadrat, dan didapatkan hasil V2 sama dengan 62,5 cm per second. Tahap pertama dari pembuatan alat ini yaitu kita melubangi bagian sisi samping dari pipa paralon. Setelah itu kita menempelkan gabus atau busa sendal tadi pada tongkat dari bambu. Jika tongkat telah kering, masukkanlah tongkat tersebut ke dalam ujung dari pipa tersebut. Jika sudah, tutupilah kedua ujung menggunakan
tutup botol yang telah dilubangi tadi. Setelah itu, tempelkan pipet atau pipet plastik tadi ke dalam lubang yang telah dibuat pada pipa tersebut. Jika dirasa telah kering, maka masukkan pipet ke dalam tutup botol beserta botolnya yang telah dilubangi. Lalu kita lem menggunakan lem lilin. Kesimpulan pada materi saat ini yaitu hukum Bernoulli dapat berlaku jika botol ditekan atau disemprotkan, maka udara atau oksigen yang ada di dalam tabung akan dipaksa keluar bersamaan dengan air. Semburan udara yang bergerak dengan cepat akan menurunkan tekanan udara pada bagian atas tabung, sehingga dapat menyebabkan tekanan atmosfer pada bagian permukaan cairan, memaksa cairan untuk naik ke atas sehingga keluar dalam bentuk butiran-butiran yang halus. Selain itu, alat tersebut juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari alat ini yaitu mudah didapatkan dan mudah untuk dibeli. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu sering terjadinya tidak keluar air atau sulit keluarnya air dari botol, atau juga kadang tidak keluarnya air dari botol. Oleh karena itu, saran untuk kedepannya adalah ketika membuat alat tersebut harus dioptimalkan lagi sehingga air dapat keluar dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Alat pada saat alat ditekan maka akan memiliki oksigen. Jangan ambil jamnya. Hai guys. Tuh. Ya, Oh, ini. bisa